Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Iwan. Di video saya ini mengingatkan saya video awal YouTube pakai kamera depan gini. Kali ini kita ingin men-sharing 3 kesalahan besar para pembuat box dengan konsep box vakum guys. Jadi di sini kemarin kita dapat kiriman suruh benahi, siap saya benahi. Nah ini masih belum kita kasih pot, jadi ini masih box dari sana atau box masih original dari sana, belum kita benahi. Nanti kita tuning, habis itu kita rubah, oke? Dan kesalahan besarnya itu apa mas? Mari kita lihat boxnya. Dan di sini menggunakan speaker ACR, tapi kita tidak bahas speakernya, kita bahas boxnya. Mohon maaf lur ya, silau di sana ya. HP-nya HP pertama dulu buat YouTube. Dan di sini kita lihat bersama. Boxnya konsepnya seperti ini. Yang bagus, yang saya suka dari box ini adalah agak mendalam. Nah, kesalahannya yang pertama adalah yang paling fatal itu harus saya ambilkan dari sini. Oh enggak, dari sini saja. Dari sini ya. Kesalahan pertama, kelihatan enggak ngelur ya? Kesalahan pertama, tidak ada namanya kalau memang benar-benar real vakum, harusnya ada dakron atau busa. Busanya itu hampir penuh, kalau bisa paling belakang kasih full. Nah itu. Kemudian kalau nggak dikasih seperti itu, otomatis speakernya nggak bisa bernapas, speedernya kalah. Nah seperti itu. Ya gunanya dakron untuk apa mas? Gunanya dakron itu untuk menghilangkan getaran yang ada di boxnya, di dalam boxnya. Nanti untuk supaya speedernya nggak nahan terlalu berat seperti itu ya dulu. Terus kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua di sini tidak ada, kalau seperti ini harusnya kesalahan kedua apa? Nggak ada pot nih di samping nih, nggak ada pot nih, ini kesalahannya, nggak ada pot. Nah itu kesalahan sangat fatal sekali, karena harusnya kalau seperti ini harus ada pot kalau memang itu. Terus kesalahan yang ketiga itu apa ini? Gak ada sekat tuning. Kemudian bagian antara sekat drivernya ini antara middle dan head nggak ada sekat, jadi langsung brus depannya, harusnya nggak seperti itu. Kalau mau mid headnya lurus, karena konsep box vakum direct itu namanya di vakum direct, otomatis depannya harus fokus ke depan, nggak boleh ambiar kayak gini. Ini box ambigu menurut saya yang buat ini kayak gitu loh. Nah kenapa mas kok box ambigu? Ya itu tadi loh, kok di vakum. Sedangkan ini middle harus butuh mid low kenceng, mid low tebel, merdu. Kemudian depannya nggak dikasih sekat. Yang paling parah di dalamnya tadi nggak ada apa tuh? Nggak ada dakronnya. Kemudian kalau vakum di dalam nggak ada tunnya, sekat tunnya nggak ada. Nah, kalaupun seperti ini harusnya sih dikasih pot pojok, kemudian potnya dimundurin, nah, kayak paralon gitu loh implementasinya. Cuma dia rata seperti itu. Itu kesalahan besar, nggak dikasih seperti ini. Kemudian penataan drivernya itu harusnya nggak seperti ini. Harusnya dia sejajar sama panjangnya box. Ini kan dia berdiri ya kan, harusnya tidur. Nah kayak gitu. Kalau nggak gitu, ya gimana lagi? Yang benar seperti itu. Jadi dispersi horizontal ya harus di horizontal kan, jangan di vertikal kan seperti ini. Ini salah. Nah ini salah. Saya nggak komen tentang kualitas box sih. Saya hanya komen tentang
sistem boxnya di sini loh, ini menurut saya kurang tepat lah, menurut saya kurang tepat seperti itu. Jadi kalau bahasa saya sih asal buat box. Namun di sini saya apresiasi yang sekat ini 12 in driver hack 12. Nah, antara hack sama dikasih sekat ke belakang ini saya apresiasi. Saya kalau bagus, kalau jelek bisa bilang jelek, kalau kurang saya bilang kurang. Enggak ada kelebihan kekurangan seperti itu. Jadi ini menurut saya masih ambigu seperti ini. Nanti kita benahi bersama. Kemudian yang saya apresiasi untuk kemundurannya lumayan pas. Sebenarnya kurang mundur dikit, kurang lebih 3 cm, 5 cm. Nanti dimepetkan sekalian. Jadi ini sekali buat box vakum direct mepet sekalian, jangan tanggung gitu loh ya. Ini saya agak sedikit emosi ini buat box kayak. Kalau review total ini catnya aja loh belum kering. Nggak tahu ini udah, kalau saya tanya yang punya ini kan beliau juga buat pesan box ke tempat lain, nggak tahu di mana. Nah ini catnya belum kering nih ya saya pakai jempol gini. Nah nih kelihatan kan. Nah ini kelihatan nih. Ini entah sepertinya tinernya ini enggak beres ya. Nah gitu. Nah ini perlu pembenahan. Enggak tahu ini dicampur dempul di sini kok enggak kering atau gimana gitu. Terus kemudian kesalahannya kabelnya kemarin. Itu kabel ukuran kecil banget tuh. Nah, standar sih kalau untuk 12 mid, untuk 12 10 ke atas sampai hack itu standarnya 2,5 mili serabut. Nah, itu standar. Kalau untuk 15 sub yang watt gede-gede atau yang 12 in watt gede 4 mili. Kalau powernya gede gitu. Jadi menurut saya ini kalau disetel kasihan lu. Wong enggak ada pot, enggak ada lubang angin. Terus nyentelnya ya opo? Kemarin saya biasanya kalau saya nuning itu pakai cocot sama kuping. Tuh. Nah, itu akurat sekali. Rata-rata soundman berpengalaman di mana-mana itu pakai itu tadi caranya. Lah wong ini tadi box datang kita biasanya kan kita tutuk daunnya. Nah itu aja nggak mau merenson loh. Gimana coba? Ini mau ngolah, makanya kita nanti benahi, kita RTA lah biar paham gitu loh. Sebenarnya nggak di RTA pun tahu ini gak iso diolah, box gak iso diolah gitu loh maksud saya. Nah jadi ini perlu pembenahan gitu. Dan Mas nanti apakah dikasih triplek ke depan? Nah itu pertanyaan. Pasti dikasih. Tapi menyukupkan dananya. Ya jelas kita benahi konstruksi dalamnya nanti. Konstruksi dalam kita benahi, kita kasih pot kayak gitu. Itu yang perlu dibenahi. Terus kemudian antara 12 in ini sama yang belakangnya speaker serinya beda, ini gimana coba? Ini sepertinya ACR Black apa ini? Ini sebenarnya ACR yang hitam ya Pak. Kan ACR banyak, ACR primer, Fabulous, ACR klasik, kan beda keluarga. Nah ini sebenarnya keluarganya beda ini, 2060, 1230. Wong ini serinya beda, ini gimana? Harusnya kalau yang buat ini harusnya ya dikasih Twitter satunya. Nah, ini nggak ada Twitternya nih. Terus kemarin kita tanya sama yang punya, Mas ini kalau kita kasih Twitter, tapi masalahnya di sini udah ada sekat tengah. Nanti malah mendingan daripada ini dirusak, saya cukup kasih itu tadi ngecun nanti dibuat box baru wes ini biarin nggak apa-apa gitu loh. Daripada nanti kayak gini loh, daripada nanggung sekalian bikin baru gitu. Nggak apa-apa lah. Itu kabel kita ganti semua ini. Kabel kita ganti semua. Solderan juga rapi kalau kita kayak gitu.
Kemudian Mas ini impedansinya berapa? 8 ohm. Permintaannya 8 ohm. Dan ini powernya pakai 4 channel. Jadi 8 ohm, kemudian driver hack-nya 8 ohm. Kemudian nanti kita kasih tips settingannya gimana gitu kan. Box planernya nanti kita omelin, kita review lah. Ya intinya ya namanya kita sama-sama belajar di sini. Sama-sama belajar. Jadi kalau saya kayak gini tuh jangan dianggap bahasanya maidu sing ini, ndak. Justru gini kita sama-sama belajar. Lah nek sampean jenengan nompone kalau saya reaction bahasanya menjatuhkan, terus kapan majunya gitu loh. Kapan majunya? Kita sama-sama sharing, sama-sama terbuka. Oke ya. Jadi nggak ada rahasia apa-apa. Ini tadi kita bongkar semua kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi nggak perlu sharing itu, nggak perlu sungkan lah, santai aja. Kayak gini perlu dibenahi biar maksimal kan, seperti itu. Intinya speaker tuh biar maksimal. Oke lor ya, terima kasih karena ini memorinya sudah penuh. Semoga bermanfaat. Nanti kita tuning dan selanjutnya dicek aja videonya, nggih. Semoga bermanfaat dan di sini kita seperti tadi kritik dan ini kita benahi. Sekian dan semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.